baik, dan itu adalah indikator kebahagiaan saya gitu. Kalau kamu tanya apa sih indikator kebahagiaan saya, adalah bagaimana saya bisa membuat orang lain punya kehidupan yang lebih baik. Wow. Gitu. Keren. Kita nyanyi yuk. Mic-nya kok enak banget mas, harus aja deh. Cek. Enggak, itu suara aku enggak enak. Mas, aku beda. Mungkin makanya harus dicek dulu. Coba ngomong. Cek 1 2. Ini suaranya. Kunci sukses di usia muda itu apa sih? Karena dulunya itu kenapa kamu bisa meng-apply beasiswa itu, cita-cita kamu itu emang suka keliling dunia gitu ya? Iya, cita-cita saya adalah bisa keliling dunia gratis, itu yang dicari. Itu impian semua orang Orang Trenggalek ini, saya melihatnya memang sungguh signifikan sekali. Jadi dari dulu yang memang saya sudah pernah tinggal di Trenggalek, yang sekarang itu kalau saya jadi orang Trenggalek kayak wow, Trenggalek super. Sekarang Trenggalek ini lagi jadi idaman. Jadi terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Canggale? Wah, senang sekali nih hari ini di sore yang cerah, teduh, sejuk, hujan di luar. Saya ditemani orang yang sangat menginspirasi, sekaligus bisa menyapa Canggale semua yang menonton dengan membawakan hal-hal yang mungkin akan menginspirasi kamu dalam podcast hari ini. Dia adalah Guster. Yeay. Kenapa sih harus Guster namanya? Apa ya? Agak susah juga. Jadi kalau Guster itu dulu kan suka kita film namanya Ghostbuster kan. Terus aku plesetin aja Guster. Kalau Guster tuh ada di mana-mana gitu. Oh. Jadi kayak ghost itu selalu ada di mana-mana. Itu cuma plesetan aja sih guys. Termasuk kamu juga suka PHP-in orang ya. Suka jadi Guster. Jadi dari dulu tuh aku memang cita-citanya itu kepengen kuliah di luar negeri gitu. Nah, aku melihat semua itu ada di sosoknya Guster. Nah, aku mau nanya, gimana sih kamu bisa kuliah di luar negeri gratis, dan dimulai dari kapan sih sebenarnya? Ceritanya panjang. Jadi saya itu sebenarnya PNS di Kementerian Kelautan Perikanan. Oh, dirimu udah PNS. Alhamdulillah. Sejak tahun 2010. Usia? Aduh, 10 tahun yang lalu. Berarti 22. Enggak dong, 20. Dirimu kan 32. Oh iya, 23, 24 something. Saya nge-apply beasiswa dapat dari Bappenas. Terus kemudian yang S3-nya alhamdulillah dapat dari US government. Jadi di Amerika ya. Yang di Amerika. Nah, dulunya itu kenapa kamu bisa meng-apply beasiswa itu? Cita-cita kamu itu emang suka keliling dunia gitu ya? Iya, cita-cita saya adalah bisa keliling dunia gratis, itu yang dicari. Itu impian semua orang kayaknya, tapi nggak semua orang tuh bisa. Sebenarnya untuk dapat beasiswa itu apakah nilainya harus perfect gitu, harus pinter banget? Nah, definisi pinter agar lolos beasiswa itu kayak gimana sih? Sebenarnya beasiswa itu ada triknya. Jadi sebenarnya beasiswa itu terbuka untuk semuanya. Cuman kita harus tahu triknya. Triknya apa? Yang pertama ya tetap TOEFL kan. TOEFL itu kan wajib kan. Terus kemudian trik yang kedua adalah kita cari profesor, kemudian cari melengkapi semua persyaratan yang ada, dan itu selalu dipersiapkan dengan matang. Sebenarnya yang perlu adalah triknya. Triknya, nah, yang netizen penasaran ini triknya itu apa? Nah, triknya selalu buka website. Itu di program beasiswa banyak banget, contoh LPDP itu terbuka untuk semuanya. Terus kemudian ada kalau di Amerika namanya Fulbright, itu terbuka untuk semuanya, cuman memang kan ada syarat-syaratnya ini Mbak Novita. Jadi memang kita harus persiapkan dengan matang syarat-syarat itu. Nah, kalau kita sudah tahu triknya, insya Allah kita akan lolos. Jadi tidak harus yang benar-benar smart, pinter. Sekarang ini tahu nggak tempatnya di mana? Rumah Perempuan. Pernah kesini? Baru kali ini. Dan gimana menurut Anda? Wow, gitu. Jadi Trenggalek sekarang menurut kamu gimana sih? Jauh lebih baik. Dari sektor apa? Semua sektor. Kalau saya kan asli orang Trenggalek ini. Saya melihatnya memang sungguh signifikan sekali. Jadi dari dulu yang memang saya sudah pernah tinggal di Trenggalek, sekarang itu kalau saya jadi orang Trenggalek kayak wow, Trenggalek super. Alhamdulillah, tepuk tangan. Oke. Nah, kemarin itu jadi aku ngobrol sambil minum ya? Iya, boleh. Jadi kemarin aku sempat ngupload di story yang ada di Instagramku. Jadi Instagramku
@ghoster21. Jadi aku bikin story. Jadi aku pengen tahu teman-teman tuh penasaran di bidang apa sih, maksudnya kita pengen bahas topik apa gitu, karena sekarang Trenggalek ini lagi jadi idaman. Jadi terus Amin. kemudian ada beberapa yang masuk di Instagramku, ini sudah tak siapin, tak tulis. Pertanyaannya banyak banget ini. Jadi harus bisa dijawab semua. Oke. Aduh. Jadi kalau nanti bisa jawab semua nanti dapat hadiah katanya. Wow. Oke, jadi pertanyaan pertama, sebenarnya kunci sukses di usia muda itu apa sih? Karena Sukses buat saya itu dari awal yang selalu saya pegang itu bagaimana kita bisa menjalankan setiap kegiatan kita itu dengan ikhlas. Oke, tuh kuncinya guys. Jadi gini, ikhlas. jadi kita itu Kalau ditinggal pacar juga ikhlas kan? Enggak juga. curhat kayaknya ya. Oke. Iya, ikhlas. Jadi bagaimana kita itu misalnya nih kita ketemu sama orang, Iya, ketemu sama oke. booster, ketemu sama jaringan-jaringan baru gitu. Jangan pernah ada tertanam di dalam hati kita itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita ketemu orang hanya ketika butuh. Dan kita sangat membutuhkan orang ini untuk apa? Enggak, itu sama sekali harus di-delete gitu. Oke. Jadi kita bagaimana sih kita bisa membangun jaringan Relasi. itu dengan emosional gitu, dengan ya nothing tulus, nggak ada harap, nggak mengharap gitu. Harapan boleh tapi jangan sampai mengharap. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke sharing ya. Jadi kayak kita kalau ketemu orang tuh kita lebih ke sharing. Lebih ke sharing ya. Oke, Nah, terus itu satu guys. lagi ini masalah mindset ya. Jadi setiap ketemu orang, even dia misalnya ya sekarang posisi saya ini sekarang orang label saya ibu bupati gitu. Saya bertemu orang yang saat ini mungkin labelnya bukan sebagai ibu bupati atau bukan pejabat dan lain sebagainya. Pasti ada satu value yang harus saya serap dari beliau. Jadi bertemu siapapun itu saya mengibaratkan saya itu nggak punya apa-apa, nggak ada ilmu apa-apa, sehingga saya selalu bisa setiap hari bertemu dengan orang baru, saya mempelajari hal baru dari orang itu. Nah, entah dari cara bicaranya, entah dari sudut pandangnya dan sebagainya itu. Nah, tapi ada lagi selain ikhlas, ikhlas aja nggak mungkin bisa sukses tanpa kita merencanakan. Jadi kita planning itu tuh wajib banget. Kapan kita harus punya planning itu? Kalau aku dulu nih, aku dimulai dari SMA. Jadi dulu aku merencanakan sesuatu seperti misalnya aku harus nikah umur berapa, itu udah merencanakan. Terus aku nanti bekerja. Jadi nggak enak. Bekerja di mana, mendapatkan uangnya, bagaimana untuk bisa. Berarti ini Virgo ya, Virgo. Saya Scorpio. Oh, Scorpio bukan Virgo, sorry. Hampir sama, tapi kita aku elemennya tanah, aku elemennya air. Jadi sebenarnya kita kalau bekerja sama nih, kalau teamwork itu bisa jadi bisa subur gitu. Nah, kalau berbicara Virgo, kita memang punya planning. Planningku tuh harus A, B, C, D. Kalau planning A gagal, harus B. B gagal, harus C. Nah, mungkin agak sama ya antara Scorpio sama Virgo. Elemen ya kan, air dan tanah. Tapi kalau dijodohin bisa nggak? Scorpio sama Virgo. Kamu cari jodoh Scorpio. Oke. Guys, Scorpio. Satu lagi selain merencanakan itu konsisten. Konsisten itu penting dengan apa yang sudah kita pilih. Satu yang sangat penasaran sih. Aku pun juga penasaran sebenarnya. Dulu sebelum Mas Ipin dan Novita ini jadi bupati dan wakil bupati, sebenarnya apa sih kegiatannya? Kita kan penasaran pastinya guys, ini kegiatannya apa sih gitu? Apakah punya bisnis atau jadi artis, kan kita pengen tahu kan? Jadi apa menurut ini? kamu? Kayaknya jadi artis kayaknya. Ya, kalau Mas Arifin itu pengusaha ya. Saya kenal dia itu dia jualan salah satu alat rumah tangga gitu. Dia berkeliling Indonesia. Punya beberapa perusahaan. Mas Arifin. Kalau saya sekolah dulu, cita-cita saya dosen. Karena saking pengennya jadi dosen, saya memang suka mengajar, suka public speaking gitu kan. Dan jangan sampai setiap pembicaraan saya itu nggak ada isinya gitu. Kadang kalau orang itu melihat ya jadi bupati itu enak ya, jadi public speaker itu enak. Padahal kalau orang tahu itu dosanya bukan main loh. Jangan sampai yang diomongin itu nggak ada isinya. Kalau kita salah sedikit udah. Nah, berbicara masalah jadi bupati, ini akan nyambung nih guys. Jadi bagaimana nih caranya jadi bupati dan terbilang di usia muda, bahkan Mas Ipin pun bisa disebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Nah,
ini pernah terfikirkan nggak zaman dahulu bahwa jadi bupati termuda gitu? Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa jadi bupati muda? Ini pertanyaan susah sebenarnya ya guys. Mungkin kalau bicara nasib ya nasib, cuman bagaimana kan kita pengen tahu bagaimana langkahnya sebelum seperti apa, karena kan di usia muda begitu. Jadi silakan. Iya, jadi dulu Mas Arifin tuh jadi wakil bupati itu 25 tahun ya. Dimulai dari masa-masa peralihannya di 24 tahun. Kita menikah 23 tahun. Jadi usia muda. Iya, rentetan itu sangat berdekatan sekali. Kalau ditanya bagaimana caranya jadi bupati, sebenarnya itu bukan, ya itu lagi, kita nggak mengejar sesuatu yang harus bagaimana, tapi karena kita harus melakukan apa gitu. Kenapa sih kami tiba-tiba bisa jadi bupati? Itu awalnya karena memang kami menyukai hal-hal yang berkegiatan dengan sosial. Jadi yang mindset lebih baik aku memberi gitu, memberi. Jadi aku lebih suka semakin aku sering bisa melakukan sesuatu untuk teman, semakin sering traktir aku semakin bahagia. Itu indikator bahagia aku dulu gitu. Iya, pertanyaannya kenapa jadi bupati? Nah, karena kita suka kegiatan sosial. Terus pertama kali kita menikah yang kita bicarakan itu adalah bagaimana hubungan ini bukan hanya hubungan kita berdua, tapi bagaimana ada keluarga di dalamnya dan ada masyarakat di dalamnya. Aku selalu menerapkan pola pikir dan ini alhamdulillah match sama Mas Arifin itu adalah bagaimana sih kita itu bisa punya manfaat untuk banyak orang. Tapi dulu tuh nggak kepikiran kalau akan jadi bupati, pokoknya manfaat aja yang dikejar. Nah itulah matchnya guys, kalau pasangan suami istri itu harus match. Ya. Ini nggak curhat ya, cuman karena saya kemarin nanya ke Novita, jadi bagaimana sih bisa nikah di usia muda, terus sekarang tipsnya apa gitu. Jadi saya mau belajar ke mereka gitu. Nah jadi bagaimana nih parenting skillnya kalau di usia muda? Nah usia muda nanti. Parenting skill. Wah, kalau membahas soal parenting ini pembahasan yang berkaitan dengan emosi ya. Emosi orang tua. Harus ada emosinya. Jadi nggak bisa hanya kegiatan rutinitas saja, tapi bagaimana kita bisa menanamkan emosional bonding sama anak-anak kita. Nah, emang yang menarik sih kita menikah 22 ya. 23 itu langsung punya anak, terus tiba-tiba langsung banyak gitu anaknya. Jaraknya 2 tahun, 1 tahun. Sehingga ada masa transisi yang cepat dan membutuhkan adaptasi yang tidak mudah gitu. Adaptasinya aku baru tahu dulu itu aku atau saya yang gitu ya. Nyantai aja. Nah, dulu itu aku, teman-temanku dulu kenal aku dulu dari TK, dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jarang banget orang bisa lihat aku emosi gitu, yang marah gitu banyak. Bahkan sering banget dibohongin, sering apa ya diem aja gitu, nggak pernah marah. Nah, saat hamil aku mengenal diriku itu sesuatu yang kamu tuh siapa? Who are you? Jadi sering banget aku ngaca di kaca gitu. Aku nggak kenal diriku sendiri. Jadi ada masa aku kehilangan jati diri. Dan aku baru tahu sekarang ini ternyata orang hamil itu ada hormon. Orang hamil ada hormon dan itu merubah pola pikir, terus mood seorang perempuan. Kemudian nggak hanya hamil, melahirkan juga hormon. Merubah hormon, ada baby blues gitu ya. Nah dulu itu baby blues aku di kehamilan pertama, ada orang mendekati anakku itu rasanya itu kayak dia mau ngambil anakku, sehingga aku jadi kayak merasa tiba-tiba galak gitu. Jangan enggak, Jadi dulu aku pertama menikah sampai punya anak usia 8 bulan anakku nggak pakai asisten, nggak pakai dirawat sendiri ya? Aku rawat sendiri, mandi semua sendiri. Yang boleh pegang anakku itu cuma suamiku. Even ibuku sendiri atau ibu mertua gitu pegang anak rasanya kayak terancam gitu, kayak akan diambil. Itu namanya baby blues. Jadi kita kayak ngerasa kegalak harus melindungi anak kita. Nah, gitu guys. Terus yang kedua baby bluesnya lain. Aku nggak mau deket-deket anak. Kalau aku deket anakku itu rasanya kayak aku jauh aja deh anakku gitu. Gitu ya, beda ya. Iya. Menarik juga ya. Alamiah gitu, aku sendiri nggak ngerti dan itu belum aku alami gitu sebelumnya. Terus yang ketiga gimana tuh? Yang ketiga itu sama ya kayak yang pertama, tetap ada rasa melindungi, tapi karena kita udah punya pengalaman kan sebelumnya, jadi kita lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Nah soal parenting anak 3 ya, jadi nggak cuma 1. Itu yang harus ditekankan adalah bagaimana bisa adil. Nah,
Nah, menarik sekali kan masalah Komunikasi parenting juga. skill. Nah, komunikasi. Jadi parenting skill jadi itu adalah hal-hal yang mungkin saya sebagai seorang laki-laki mungkin nggak tahu ya, itu kan seorang ibu yang tahu. Nah, tapi peran bapak juga besar banget loh. Bapak Betul. harus paling nggak 1 jam itu harus meluangkan waktu sama anak. untuk saling mendukung Karena ya. anak yang dekat dengan bapaknya itu lebih cenderung dia akan mudah untuk meraih kesuksesan. Oh, tuh. Karena dulu itu saya tumbuh juga dekat sekali sama bapak saya. Sip. Jadi itu tadi mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya guys masalah parenting. Nah, ini deg-degan. Kriteria perempuan idaman kamu tuh apa? Aduh. Dan ya kenapa aku tanya gini? Soalnya kamu tuh 32 tahun ya. Secara apa ya, bukan materi sosial kamu sudah mapan lah, bisa berusaha, kamu mandiri gitu, udah matang sekali untuk menikah. Apa yang membuat kamu belum memutuskan? Nah, ini agak susah nih. Jadi kalau kita berbicara nikah kan, kalau saya bintangnya Virgo ya, Virgo itu kalau dibilang pemilih juga enggak sih sebenarnya. Cuman memang biasanya Virgo itu ada planning-planning tertentu yang memang dia harus capai. Jadi aku mau planning A gitu loh, terus ada planning B, planning C. Nah, terus biasanya kalau teman-teman Virgo, rata-rata yang cowok ini, dia tidak mau ada distraction gitu. Distraction itu kan Gangguan. iya, gangguan. Jadi tergantung dia tujuannya apa dulu. Baru kalau seandainya dibilang, oh ya aku pengen menikah nih di usia muda gitu, atau berarti sebenarnya jodoh yang harus tepat sama kamu itu adalah yang bisa membantumu mencapai cita-citamu. itu ya? jadi nah itu kan belum menemukan. Nah, sekarang lagi mendekati gitu. Jadi oh ini sebenarnya sudah mau support gitu. Jadi kayak support gitu. Cuman kan ada beberapa prioritas untuk Virgo, ada prioritas bahwa oh aku harus selesai satu dulu yang ini nih. Jadi tapi nggak apa-apa, itu bagus. Jadi lebih baik marrying late daripada nah itu lebih baik telat daripada menikahi orang yang salah. Nah, sekarang aku tanya nih, Apa? Novita punya adik nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, kita anak tunggal sama. Iya, Aduh. aku unik gitu. Aku dibesarkan. Jadi kita satu perasaan nih. Wes, satu perasaan. Enggak, maksudnya iya, perasaan iya, bagaimana benar. hidup. Kita memahami Ya, hidup menjadi tumbuh sebagai ya, anak jadi tunggal. jadi hidup bagaimana hidup menjadi anak tunggal. Ya. Anak tunggal itu sebenarnya ada enaknya ada enggaknya, ya kan? Apa enaknya apa? Enaknya adalah apa ya? Kita disayang banget sama orang tua. Bebas gitu ya. Iya, jadi kita disayang banget orang tua. Tapi nggak enaknya adalah kita mau bertukar pikiran. Nggak ada. Karena kalau kita lihat, oh orang tuh kok enak ya punya saudara gitu. Dan bisa ganti-ganti pakaian ya, kita nggak bisa. Nah, Nggak bisa itu. ganti-ganti pakaian. Terus nggak kita bisa kan biasanya, outlet sama saudara. nah kita mau seandainya mau curhat apapun juga kalau saudara kan enak kan, jadinya kalau punya kakak atau adik gitu. Nah, kalau anak tunggal ini jadi nggak enak banget. Jadi orang tuanya pasti khawatirnya lebih, jadi kayak 100% gitu. Benar. Nah, apa kadang-kala itu kita kayak sering ngomong sendiri gitu. Nah. Waktu kecil ya, ingat ngomong sendiri karena kita nggak tahu mau ngapain. kadang di jalan gitu ngomong sendiri kayak orang ini ya. Nah, itu guys, jadi kasihan. Tapi itu bagus. Semakin sering kita ngomong sendiri itu melatih imajinasi ternyata. Tuh. Nah, aku baru tahu itu saat mempelajari dunia parenting. Oke. Semakin anak itu sering ngomong sendiri, itu imajinasinya semakin jalan ya. bagus. Tuh Iya. guys, jadi memang ada susahnya, ada enggaknya jadi anak tunggal. Cuman ya itu tadi masuk di storyku. Jadi bagaimana sih tentang TikTok syndrome? Nah, ini anak-anak muda sekarang. Jadi aku dan Novita ini tergolong yang milenial. Yes. Perbatasan. Novita perbatasan milenial. Kalau aku milenial dan milenial ke generasi Z. Nah, sekarang kan semuanya serba teknologi ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak sekarang tuh lebih jago, lebih pintar, lebih kreatif dibandingkan mungkin old generation. Nah, sekarang ini TikTok syndrome nih. Kalau aku melihatnya begini, ada dua sisi. TikTok. Sementara di aplikasi TikTok sendiri itu belum ada program yang memfilter Memfilter. sesuai usia gitu. Padahal di situ tuh di dalamnya ada semuanya ada guys di situ. gambar pasangan pacaran, Nah. misalnya. Dan aku pun worry gitu saat Oke. anak aku Kalau menggunakan bukan aplikasi TikTok. Tapi kalau aplikasi TikTok ini digunakan untuk seseorang yang secara emosional dia sudah matang, ya, pemikiran dia, mentalnya sudah terbangun Bagus. baik, itu positif. Kenapa? Karena pertama mood booster ya,
kalau kita lagi jenuh main TikTok kan seru. Nah, oke. Dan melatih juga daya ingat kita kan, gerakannya gimana. Musik itu kan pasti berpengaruh positif untuk kita. Kemudian kedua, tentang peluangnya TikTok. Jadi memang pasar TikTok ini kan besar ya, masyarakat dunia itu sekarang menggunakan TikTok. Sehingga ini menjadi peluang yang harus kita tangkap, entah itu dalam sektor UMKM, entah itu dalam sektor organisasi. Jadi kalau kita mau syiar, entah itu syiar agama, syiar program, ke siapa dulu yang pengen, jangan anak di bawah usia. Nah itu berarti parenting skill harus benar-benar juga didampingin tuh. Jadi buat banyak teman-teman yang nanya nih, jadi bagaimana nih untuk kaum disabilitas untuk yang di Kabupaten Trenggalek ini? Iya, terima kasih. Kelompok disabilitas itu kan termasuk kelompok rentan ya. Jadi dari 2019 terhitung sejak pertama kali kami dilantik menjadi bupati, yang menjadi prioritas dalam pembangunan kami, termasuk saya sebagai ketua organisasi perempuan ya, PKK, Dekranasda dan lain sebagainya, itu kami memprioritaskan kelompok rentan. Siapa sih kelompok rentan itu ya? Kelompok disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, TKI TKW, korban kekerasan, perempuan istri kedua, istri ketiga, keempat yang kemarin kita pernah bicarakan ya. Kenapa kok terkait poligami? Iya, maksud saya kenapa kok istri kedua, ketiga, keempat itu termasuk kelompok rentan? Karena kan soal kependudukan ya, anak yang lahir di luar pernikahan yang pertama itu kan nggak bisa ya, akte 2 itu nggak bisa, surat nikah 2 itu nggak bisa. Jadi nggak dapat perlindungan hukum di dalam itu termasuk kelompok rentan. Jadi sudah mengakomodir itu. Nah itu prioritas kami, sehingga adanya program, jadi bukan lagi gerakan, ini program yang ada APBD-nya dan ini juga diapresiasi oleh UNICEF, diapresiasi oleh Kompak. Itu satu-satunya ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi Kabupaten Trenggalek memiliki sepeda keren. Apa itu sepeda? Apa tim? Pasti bertanya. Sekolah perempuan anak disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Sepeda keren, tapi membicarakan tentang modul ini, Mas. Gitu. Yang pertama dibahas itu apa? Kepemimpinan pada perempuan. Apa sih manfaatnya kepemimpinan pada perempuan? Perempuan sebagai istri itu kan harus bisa menguasai ilmu komunikasi kepada anak-anaknya, sama suaminya. Untuk apa? Agar bisa meminimalisir konflik yang ada di dalam rumah tangga. Kemudian kedua, manajemen keuangan keluarga. Ya, ini penting sekali. Kita harus bisa mengelola keuangan keluarga, meskipun sedikit, tapi kalau dikelola dengan baik itu pasti bisa membuat keluarga itu berdaya. Nah, keluarga yang berdaya itu adalah kunci kesuksesan sebuah daerah. Jadi itu memang harus dimulai dari keluarganya dulu. Makanya adanya sepeda keren. Terus kemudian ketiga, adanya keterampilan untuk kelompok disabilitas. Jadi di sini mentor-mentor datang ke desa-desa, kelompok disabilitas yang ada di setiap desa itu dilatih keterampilannya. Nah, selain dilatih keterampilannya, ini membahas tentang peluang usaha apa sih? Kerja ya, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu ada. Jadi disabilitas sekarang itu sudah punya kelompok-kelompoknya sendiri dan punya keterampilannya sendiri, sehingga ada beberapa tempat atau orang yang membutuhkan souvenir dan lain sebagainya. Yang kita prioritaskan adalah keterampilan yang dibuat oleh para kelompok disabilitas. Nah itu masuknya ke UMKM ya? UMKM. Jadi semuanya tuh connect ya. Jadi mulai dari disabilitas, UMKM. Jadi bagaimana kita mengakomodir kaum disabilitas, itu berarti mengakomodir isu gender juga dong. Jadi kayak Puspa tuh. Jadi isu gender terjawab tuh, dan isu disabilitas terjawab, kelompok rentan. Nah itulah yang ada di Kabupaten Trenggalek saat ini. Jadi keren banget kan. Nah ini memang diapresiasi di semua Indonesia nih, sepeda keren cuma Trenggalek. Nah kalau berbicara UMKM, berbicara kaum disabilitas nih, jadi ini pertanyaannya agak berat sebenarnya. Jadi apa sih potensi wisata Trenggalek gitu? Jadi itu kita kaya akan sumber daya alam. Jadi kita itu melimpah sekali sumber daya alam. Setuju. Oke. Terutama sumber daya perikanan kan? Iya, Trenggalek laut ada. Terus kemudian apa lagi? Tahu pertanian juga pertanian. Terus apa lagi? Gunung-gunung? Iya, gunung. Artinya gini, potensi wisatanya itu adalah manusianya sebenarnya.
Jadi kalau manusia ini udah dibangun ya, ditingkatkan potensinya, maka dia bisa mengelola sumber daya alam yang kita punya di Kabupaten Trenggalek ini. Dengan cara mungkin kreativitas, ekonomi kreatif. Nah, kalau ekonomi kreatif itu sudah dibangun, ya pariwisata kita ya otomatis akan bergerak dengan sendirinya. Orang alam ada gitu, ada di situ, nggak akan kemana-mana. Tapi tetap jaga lingkungan, itu yang paling penting. Ekosistem ya, ekosistem tetap terjaga kayak sampah-sampah. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Banyak yang kepo ini. Jadi bagaimana cara memilih istri yang baik dan tips-tips pernikahan? Belum membicarakan jodoh. Jodoh dan menikah itu dua hal yang berbeda. Tuh, jodoh dan nikah adalah dua hal yang berbeda. Menikah dan cinta itu juga dua hal yang berbeda. Jadi maksudnya gimana? Jadi nikah nggak ada cinta pun juga bisa kan sebenarnya? Nggak bisa. Menikah itu perlindungan, kertas. Kalau cinta, ya cinta rasa itu sendiri. Belum tentu orang yang menikah itu mempunyai passionate 100%. Yang lebih besar dalam pernikahan itu adalah komitmennya. Komitmen. Terus membahas tentang jodoh dan menikah itu dua hal yang berbeda. Menikah kalau dengan orang yang ternyata bukan jodohnya, bisa terjadi perceraian. Jadi orang bisa menikah itu belum tentu jodoh kan? Iya. Bagaimana agar tahu dia jodoh kita atau bukan? Sebenarnya kita tuh diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insting. Jadi kalau kita bisa menggunakan insting kita dengan baik, kita bisa menilai dari awal apakah orang ini jodoh kita apa tidak gitu. Jadi menikah itu nggak asal-asalan gitu, nggak karena dia cantik, nggak karena dia mapan, nggak karena dia asik gitu, nggak karena dia baik. Aduh, baik itu relatif kan. Tapi kan cuman gini, bagaimana menilai dia jodoh kita adalah pertama lihat dulu ya, kalau keimanan kan harusnya sama lah, prinsipnya harus sama. Kemudian kedua, ada benang merah yang menyatukan kalian berdua, pola pikir gitu. Ternyata cara memandang kehidupan, terus kalian punya visi misi yang sama. Jadi di hati tuh ada kenyamanan, nyaman. Nah ini nih yang penasaran dulu. Jadi zaman dulu, bagaimana Novita ini kok aku mau nih sama Mas Ipin gitu. Jadi ada gimana nih prosesnya, pasti teman-teman juga pada penasaran gitu kan. Apalagi itu di usia muda gitu dan tidak mudah bahwa menikah di usia muda gitu kan. Jadi satu hal yang membuat saya itu benar-benar gitu kan, kayak ini nih gitu. Sebenarnya nggak yakin juga. Waduh. Sebenarnya nggak yakin. Jadi nggak, maksudnya pernikahan itu kan kayak gambling kan. Gamblingnya artinya gini, apa yang ditunjukkan sebelum menikah belum tentu setelah menikah itu sama. Nah kayak kita main kasino, kayak kita membeli kucing dalam karung. Tapi yang paling feeling dulu kan. Kita kayak kalau aku karena Allah. Pertama aku nggak yakin Mas Arifin ini adalah orang yang cinta aku atau enggak. Iya, makanya terus kedua aku nggak yakin apakah dia orang yang bertanggung jawab atau tidak. Nah itu kan susah kan. Nah ketiga aku nggak yakin apakah kita nyambung atau tidak. Cara kita menjalin hubungan itu termasuk singkat sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Ini pas waktu umur berapa? 21 tahun gitu. Aku cuma minta gini sama Allah, aku nggak akan menikah ya Allah, tapi aku tolong beri kesempatan aku untuk bisa mencari rezeki yang banyak agar aku bisa bermanfaat untuk keluargaku. Jadi aku dulu tuh nggak punya cita-cita menikah. Belum. Ini baru ini aku bukan belum. Aku nggak punya bayangan aku akan menikah. Karena aku lihat laki-laki itu hanya untuk menyakiti. Tapi nggak semua laki-laki waktu itu. Saya nggak termasuk. Waktu itu karena background mungkin karena ya itu lagi keputusan kita kan didasarkan dari masa lalu ya, bagaimana kita bertumbuh. Nah saat saya bertumbuh, saya melihat figur bapak saya, kan kita punya saudara beda ibu ya. Terus kemudian saat saya bertumbuh juga beliau ternyata juga digoda lagi sama perempuan lain, sehingga itu yang membuat konstruk pemikiran saya bertumbuh bahwa menikah kalau kita bisa mencari uang. Nah dulu di usia 21 aku udah bisa beli rumah, mobil, bisa bayar sekolah sendiri gitu. Terus memutuskan keuangan ini harus dilarikan ke pos-pos mana, jadi menurut aku menikah gitu kan. Terus kemudian pas waktu aku sholat, aku berdoa sama Allah di situ, dan itu benar-benar tulus gitu doanya. Aku bilang, ya Allah kalau memang
memang engkau menakdirkan hamba menikah, pertemukan hamba dengan orang yang bisa mendekatkan hamba kepadamu. Tapi kalau tidak ada orang yang seperti itu di dunia ini, ya di dunia entertain kamu tahu sendiri kan? Itu kalau memang ketemu ya langsung dekatkan, kalau enggak ya lancarkan rezekiku gitu. Besoknya aku langsung ketemu Mas Arifin. Jadi ketemunya itu ada telepon 20 kali di handphoneku, enggak aku angkat. Cuma nomor-nomor gitu aja enggak aku angkat. Temanku namanya Mbak Citra bilang, "No, ada temanku Ipin, telepon kamu ngapain? Dia butuh model kan dulu dia nyanyi kan." Oh gitu. Hah? Enggak, aku ada kerjaan. Ayo no, dia pengen kamu jadi modelnya. Oh ya udah. Oh berarti Mas Ipin sebenarnya udah tahu duluan dong gitu. Dia udah follow di Twitter. Dia udah follow Twitter aku lama. Dia mention aku, cuman aku nggak pernah bales. Nggak peduli kan? Iya karena aku memandang dia itu tadi, aku takut gitu didekati laki-laki itu ada perasaan gitu. Kemudian setelah ketemu Mas Arifin, aku lihat bagaimana gestur tubuhnya ya. Meskipun dia anak band, tapi aku nggak lihat dia seseorang yang apa namanya yang akan menyakiti gitu. Kayaknya saat ketemu Mas Arifin itu aku aduh nyaman. Terus di hati tuh kayak ada yang bisik kayaknya ini nih gitu. Terus hal kedua kenapa aku memilih dia itu dia setiap hari puasa. Pada saat itu anak muda, dia masih 21 tahun, kita sebenarnya sesuatu yang tidak kita duga. Sebenarnya saya nggak merencanakan menikah sama dia. Tapi pas waktu Mas Arifin apel pertama kali apel, ayahku langsung meninggal. Jadi ayahku meninggal, itu aku benar-benar kayak kehilangan figur sosok, karena aku dekat sekali sama ayahku. Kehilangan diriku kayak bingung gitu kan. Sehingga aku tuh langsung dibuat Allah itu kayak gendoli Mas Ipin gitu loh. Ini loh gitu. Kayak gendol gitu, jadi yang ngurus semua kematian, ngurus apa, kayak pengajian sama segala macam. Aku nggak pernah tahu dan nggak punya pengalaman kematian itu harus bagaimana. Yang ngurusnya semua Mas Arifin. Nah Mas Arifin mungkin dari situ tumbuh entah ya kalau dia menikah itu entah karena kasihan kali ya. Enggak lah. Kayaknya karena kasihan aku ditinggal bapakku, cuman ya. Ya itulah karena jodoh dipertemukan dengan jodoh kan. Iya itu. Jadi aku mau kasih bocoran lagi kenapa Mas Arifin bisa dapetin aku. Jadi Mas Arifin tuh suka ngejokes. Ada hal yang menarik tuh waktu pendekatan ke aku, bukan hal-hal yang melulu serius gitu. Jadi Mas Arifin paling bisa membuat aku ketawa. Wah itu tuh, jadi buat bikin ketawa, bikin happy itu yang paling penting. Kadang perempuan tuh lebih suka laki-laki lucu. Gitu ya. Tapi juga butuh laki-laki yang pintar. Nah itu, jadi lucu dan pintar. Kamu udah punya semuanya, tinggal lakukan pasangannya. Oke. Thank you guys for watching our podcast. So see you next time. Dan hope you like it. Yeay. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Klik tombol lonceng.